Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wal tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas keluar dari lisan kita kecuali pujian kita, ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan dan kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai detik ini kita masih bisa mengenal agama Islam ini. Kemudian selanjutnya pada pembahasan malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian kita seputar kitab Ahadisul Akhlak atau hadis-hadis yang berbicara seputar akhlak. Alhamdulillah, pada malam hari ini disertai dengan gerimis, kita akan masuk kepada bab baru, yaitu tentang kafalatul yatim, yaitu menanggung beban hidup anak yatim. Kenapa saya terjemahkan menanggung beban hidup anak yatim? Bukan sebagaimana umumnya kita ketika berbicara tentang anak yatim adalah menyantuni anak yatim, karena terjemahan yang pas adalah menanggung anak yatim, bukan hanya sekadar menyantuni saja. Dan menanggung beban hidup anak yatim ini adalah salah satu di antara indahnya syariat Islam, yang mana syariat Islam tersebut itu mengajarkan tentang bagaimana seseorang agar bisa menyempurnakan akhlaknya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih jauh, maka kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan yatim tersebut. Yang disebut dengan yatim, yang dimaksud dengan yatim adalah seseorang manfaat. Yang dimaksud dengan yatim adalah seseorang yang telah ditinggal mati orang tuanya, atau dia telah ditinggal mati kedua orang tuanya. Ini adalah kategori yatim. Kemudian yang kedua, dunal bulugh, yaitu ia ditinggal mati, ditinggal wafat oleh orang tuanya itu dalam kondisi dia belum balik. Maka jika seandainya ada seseorang kemudian ditinggal wafat oleh ayahnya misalnya, sedangkan dia sudah balik, maka orang tersebut itu tidak masuk kategori anak yatim. Nah, ini yang perlu kita pahami.
agar tidak salah. Atau seseorang yang ditinggal wafat oleh ayahnya sedangkan dia belum belum sampai umur balik, atau belum dewasa, maka itu dikategorikan anak yatim. Ini perlu kita ketahui agar kita tidak salah dalam memaknai anak yatim. Terkadang seseorang misalnya memberikan hadiah atau menyantuni, menanggung beban hidup anak yatim, itu seringkali salah sasaran. Terlebih lagi sebentar lagi ini kita akan menghadapi bulan Ramadan. Dan biasanya banyak di antara masyarakat kita ketika bulan Ramadan itu banyak yang mengeluarkan zakat karena gampang hafalnya. Haulnya setahun, setiap Ramadan mengeluarkan zakat. Dan salah satu asnaf atau bagian atau seseorang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah anak yatim. Maka banyak kita dapati penyaluran zakat ini kurang tepat guna. Karena apa? Ternyata anak yang diberikan adalah anak yang sudah dewasa. Maka ketika anak sudah dewasa itu sudah tidak masuk kategori anak yatim lagi. Nah, kalau demikian, kalau misalnya dia sudah dewasa, apakah masih boleh untuk diberikan zakat? Boleh, dengan catatan kalau dia masuk bagian yang lain. Yatim kan sudah, misalnya sudah dewasa, atau dia sudah bekerja, maka masuk kategori mungkin dia orang miskin atau orang fakir atau lain sebagainya, atau golim. Misalnya golim itu apa? Orang yang punya utang. Orang yang punya utang ini utangnya, beban utangnya lebih banyak dibanding harta kekayaannya. Misal seseorang punya perusahaan, punya pabrik. Pabrik itu ditaksir sekitar misalnya omset harta kekayaannya misalnya 30 miliar. Tapi ternyata beban utangnya dia itu pindah Pak, 60 miliar. Maka dia masuk kategori golim. Maka tidak menutup kemungkinan orang-orang kaya itu berhak menerima zakat. Iya. Tapi bisa jadi orang biasa-biasa tapi tidak menerima zakat. Karena apa? Orang dia utang. Rumahnya biasa tapi nggak punya utang. Tapi ada rumahnya gede, makro utangnya akeh. Dan beban utangnya lebih banyak dibanding harta kekayaannya. Dia boleh menerima zakat. Misalnya ada warga Gempol, rumahnya besar misalnya, tingkat, tapi beban utangnya lebih banyak dibanding harta kekayaannya. Nah, takmir masjid boleh memberikan zakat. Monggo Bapak, ini ada zakat dari masyarakat Gempol. Boleh. Terima boleh dengan catatan yona laise. Karena kadang orang itu kadang gengsi. Nah, ini sedikit tentang berbicara tentang zakat. Atau juga masuk kategori tentang anak yatim di sini seseorang yang majhulun nasab, seseorang yang nasabnya tidak diketahui. Nasabnya tidak diketahui itu pripun Bapak Ibu sekalian. Misalnya anak nemu di jalan. Anak misalnya nemu di jalan, tidak jelas bapak ibunya siapa. Kita tidak tahu. Atau misalnya tiba-tiba pas subuh mau berangkat ke masjid, buka pintu, di depan rumah kita ada anak bayi, kayak di film-film. Nah, kalau seperti itu, ya kita nggak tahu ini anaknya siapa, terus kita asuh. Nah, itu termasuk kategori anak yatim. Begitu juga kalau misalnya seseorang berangkat, misalnya berangkat kemana? Misalnya ke Turki atau ke Suriah, sedang terjadi gempa, bencana alam,
Kemudian ketika kita sedang membersihkan puing-puing reruntuhan, ternyata kita menemukan anak bayi, misalnya anak bayi kecil, wah ini ganteng ya, wahyu. Terus akhirnya kita rawat. Kita nggak tahu anak siapa ini, apalagi ketika bencana alam bisa jadi orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Maka ketika kita pungut, kita rawat sampai besar, itu masuk kategori kita orang yang menyantuni atau menanggung beban hidup orang yatim. Kenapa seseorang dikatakan kalau orang tuanya, ayahnya itu sudah meninggal, maka dia masuk kategori anak yatim? Karena umumnya seorang ayah itu adalah yang menanggung beban hidup seorang anak. Begitu juga seorang istri. Jarang sekali kita dapati ibu perempuan itu menanggung beban hidup keluarganya, kecuali dengan catatan, misal ayah misalnya suaminya sudah mungkin tidak mungkin untuk bekerja, mungkin ada kecelakaan lain sebagainya, dia tidak mungkin untuk bekerja. Maka ketika itu sang istri menanggung beban hidup keluarganya, sangat mungkin. Tapi secara umum adalah suami yang menanggung beban hidup keluarganya. Kecuali kalau suaminya malas, nggak mau kerja, kerjaannya mau mancing. Kalau nggak mancing ya ngurusi manuk wis niku. Kenapa saya tahu? Nah, itu sudah rahasia umum. Banyak seperti itu. Maka jangan sampai kita ini malah ditanggung beban hidupnya oleh istri kita. Karena laki-laki itu adalah kehormatan lelaki itu ada bekerja, apapun itu. Ya mungkin bekerja serabutan kah atau apakah, itu adalah ya tanggung jawab seorang suami. Maka sebagai seorang istri ya harus menghormati suaminya. Walaupun suaminya serabutan ya harus dihormati, bukan malah ditinggalkan. Karena setidaknya suami kita ini sudah sadar, tahu diri, menanggung beban hidup keluarga. Bukan malah misalnya suami penghasilannya kurang, kok malah istri malah jaluk pegatan. Nah, itu tidak tepat. Nah, kita kembali kepada pembahasan anak yatim. Tentang keutamaan anak yatim ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan setidaknya ada 20 tempat di dalam Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada anak yatim, dan larangan atau peringatan kepada seseorang yang mendolimi anak yatim tersebut, mengganggu anak yatim baik hartanya atau memakan harta peninggalan, harta warisan. Biasanya ketika anak yatim tersebut, sang anak itu masih kecil, ternyata orang tuanya itu kaya raya. Nah, ini sering terjadi karena anaknya masih kecil, akhirnya harta kekayaannya tersebut itu dialihkan untuk sementara kepada misalnya pamannya atau bibinya atau lain sebagainya. Nah, kalau itu ternyata harta peninggalan dari orang tua sang anak, maka kita tidak boleh mengambil harta tersebut sedikit pun, kecuali berkaitan tentang kemaslahatan sang anak. Misalnya anak tersebut, anak ini sudah besar, sudah mulai sekolah, ya boleh kita ambilkan harta sang anak tadi. Atau misalnya anak tersebut, ya namanya hidup kan butuh makan, boleh diambilkan biaya hidupnya berapa. Ya dikira-kira biaya hidup anak ini berapa, jajannya berapa, sangunya berapa, dan lain sebagainya. Nah, walinya itu tidak boleh mengambil. Jadi mumpung ponakanku cilik, tak cukup Rp1, Rp2, walaupun Rp1 tidak boleh. Karena memakan harta anak yatim itu adalah kezaliman yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya sesungguhnya kami telah memerintahkan kepada Bani Israel. Bani Israel itu baninya Sinten? Baninya Nabi Musa alaihissalam. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua, begitu juga berbuat baik kepada kerabat, yang mana berbakti kepada orang tua, kepada kerabat itu pembahasannya sudah lewat pada pembahasan sebelumnya. Wal yatama wal masakin, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menguatkan tentang seseorang agar berbuat baik kepada anak yatim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seseorang untuk berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada kerabat. Maka artinya kewajiban untuk menanggung, mengasihi, berbuat baik kepada anak yatim itu hukumnya sama sebagaimana seseorang itu wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Maun ayat 1 sampai 3, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Tahukah engkau siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama kan seringkali dimaknai orang yang enggak mau sholat, orang yang misalnya enggak mau puasa, orang yang tidak mau bayar zakat, atau orang yang mengatakan enggak mau baca Al-Quran, atau orang-orang yang memusuhi umat Islam, misalnya kajian bagus-bagus dibubarin. Enggak mesti seperti itu, bukan orang yang mendustakan agama. Bukan hanya terbatas itu saja. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu bukan hanya terbatas orang yang enggak mau dekat-dekat kepada pengajian, bubarin pengajian, tidak mau menjalankan syariat Islam, bukan hanya itu saja. Orang yang mendustakan agama masuk di dalamnya adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Yad'ul yatim, menghardik anak yatim datang, nggak usah dekat-dekat. Karena apa? Biasanya kadang anak yatim itu biasanya bau, ucal, kecil, begitu nggak? Ketika misalnya ada anak yatim, jangan dekat-dekat rumah saya atau jangan dekat saya, diusir. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan begitu juga orang yang mendustakan agama masuk di dalamnya adalah seseorang yang tidak menganjurkan untuk menyantuni, memberi makan orang miskin. Misalnya kita ngoyok-ngoyok, ngocok-ngocok, kayak nggak usah disantuni miskin, cuman bikin beban kerjaan apa, cuma minta nggak bisa ngasih gitu. Kerjaannya minta terus, jangan dikasih. Hati-hati, ini masuk kategori orang yang mendustai agama, ngoyok-ngoyok, atau orang yang ngajak-ngajak jangan berbuat baik kepada orang-orang miskin di sekitar kita, menghardik orang miskin, menghardik anak yatim, itu masuk kategori orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, salah seorang ahli tafsir yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan tentang tafsir surat Al-Maun tersebut, Allah Subhanahu wa taala bertujuan menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ingatlah keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggal wafat oleh kedua orang tuamu. Bukankah engkau dulu adalah seorang anak yatim? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengasihimu, menyayangimu, meninggikan derajatmu. Maka oleh karena itu,
perintahkanlah kepada umatmu semuanya, jangan sekali-kali menghadik atau mengusir anak yatim. Karena namanya menjadi posisi seorang ketika itu menjadi anak yatim itu gak enak. Di mana-mana disia-siakan, diusir, tidak ada orang yang mengasihi. Nah begitu juga keadaan Rasulullah SAW. Siapa yang mau mengasihi anak yatim itu? Kalau nggak orang tuanya sudah nggak ada. Pamannya belum tentu, kakeknya belum tentu, ya nek kakeknya masih ada. Karena umumnya itu kan ketika misalnya anaknya itu sudah meninggal, ya otomatis bapaknya sudah meninggal. Umumnya seperti itu. Jarang ya ada keadaan tertentu. Dan itu juga terkadang nggak setiap misalnya kakeknya, simbahnya itu mau mengasuh. Maka seringkali anak yatim itu hidupnya disia-siakan, diusir sana, luntang-lantung, tidak jelas, tidak ada orang yang mengasihinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengingatkan kepada kaum muslimin semuanya tentang keadaan anak yatim yang hidupnya tidak menentu. Bahkan terkadang anak yatim itu dijadikan objek untuk mengeruk harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Kadang ada campaign, ada open donasi menyantuni anak yatim. Tapi ternyata apa? Untuk memperkaya diri. Banyak kasus seperti ini. Seperti kejadian tahun 2010 kalau saya tidak salah, kejadiannya itu di Seragen. Itu di Seragen itu dari jalan raya utama itu ada baliho besar mengarah baliho besar reklame baliho di reklame itu baliho besar penunjuk arah di sana adalah ponpes, intinya adalah yayasan untuk anak yatim piatu. Dan itu iklannya sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Jika kita mau meneliti, kita mengikuti panah arah jalannya, kita masuk, nggak ketemu. Tapi baliho atau reklamnya itu gede banget di pinggir jalan. Kampanye ini besar-besaran. Ternyata nggak ada yayasan anak yatim tersebut, nggak ada. Itu pada tahun 2010 ya, kalau saya tidak salah. Pernah kejadian. Maka kasihan, menggolimi, sudah memakan harta anak yatim, kemudian menipu orang lain mengatasnamakan anak yatim. Dosanya double. Maka oleh karena itu, mari kita santuni anak yatim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah uswah hasanah kepada diri Rasulullah SAW. Beliau adalah seseorang yang paling menyantuni, mengasihi, menyayangi anak-anak yatim. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kasih sayang Rasulullah SAW melalui sabda Rasulullah SAW, "Ana wa kafilul yatimi kahataini." Sesungguhnya aku dan anak yatim itu seperti ini. Kemudian diriwayatkan dari hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada." Wa qala bi asba'ihi as-sababati wal wusta. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aku dan orang yang menanggung beban hidup anak yatim tersebut itu seperti ini, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Ini sebagai isyarat bahwasanya seseorang yang menanggung beban hidup anak yatim tersebut, kelak di akhirat tersebut itu sama-sama bersama Rasulullah SAW di surga, sebagaimana jari telunjuk dan jari tengah. Jaraknya ini enggak jauh. Artinya dekat, sampingan, bertetangga dengan Rasulullah SAW ketika di surga. Maka jika kita ingin
ingin bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga, mari kita tanggung beban hidup anak yatim. Dan bukan berarti ketika Rasulullah SAW menunjukkan KHT ini, sampingan di sini maksudnya derajatnya sama, bukan. Sama-sama di surga, namun derajatnya itu tidak sama. Sebagaimana seseorang ketika tinggal, misalnya saya tinggal di Gempol, sama-sama tinggal di Gempol, tapi apa? Bisa jadi rumahnya itu bersebelahan, bisa jadi bersebelahan, atau dibatasi misalnya 3 rumah, 2 rumah, itu kan masih sama-sama tinggal di Gempol. Misalnya di perumahan apa? Ini perumahan yang terkenal apa? Misalnya Perumnas Condong Catur misalnya, sama-sama tinggal di Perumnas Condong Catur, tapi ada yang di pojok sana, ada yang di pojok sini, sama-sama tinggal. Dan ternyata misalnya derajatnya beda, karena kadang perumahan itu kan blok-blokan itu kan kelas-kelasnya beda. Blok A misalnya luas tanahnya itu lebih lebar, beda dengan blok E, blok C, blok F, G, itu kadang tanahnya lebih sempit, dan kadang lokasinya juga kurang strategis dibanding yang blok A. Ya seperti itu, sama-sama tinggal, sama-sama di surga, namun derajatnya berbeda. Karena derajat Rasulullah SAW itu tidak ada yang menyamai seseorang sedikit pun, dan nggak mungkin ada orang yang bisa derajatnya itu melampaui Rasulullah SAW atau menyamai, nggak mungkin. Rasulullah itu dapat wahyu, dapat risalah, dapat mukjizat. Dan kita orang yang entah hidup di abad ke-14 kok tiba-tiba kita mengaku saya ini sudah sampai tingkatan makrifat, wis sholat butuh sholat, wis butuh poso, butuh zakat, makrifat, hakikat, hakikat syariat. Ketika sudah sampai derajat syariat itu udah nggak sholat subuh, nggak sholat 5 waktu, nggak puasa. Karena apa? Saya sudah sampai derajat syariat. Saya sudah sampai derajat manunggaling kaula Gusti. Akidah yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar. Makanya Syekh Siti Jenar itu oleh Wali Songo dibunuh. Karena apa? Akidahnya nggak benar. Kok bisa-bisanya manusia yang hina-hina, butuh makan, butuh minum, buang hajat, butuh melampiaskan nafsunya kepada pasangannya, itu kok sama derajatnya manunggaling kaula Gusti, sama dengan Allah. Sama Rasulullah aja nggak mungkin, apalagi menyatu dengan Allah. Maka itu akidah yang kufur. Maka para wali songo ketika itu mengkisos, memutuskan bahwasannya Siti Jenar itu harus dibunuh karena akidahnya tidak benar. Makanya sebagai bantahan orang-orang yang saya sudah nggak butuh sholat, nggak butuh ibadah. Nah, Rasulullah SAW saja beliau sudah dijamin masuk surga. Beliau sholat malam sampai kakinya bengkak. Kalau kita apa? Kita nggak sholat malam, kita begadang malam, ngapain? Main remi sampai matanya merah. Maka Rasulullah SAW saja itu sudah dijamin masuk surga, itu masih semangat untuk beribadah. Maka terlebih lagi kita, mari kita semangat lagi ibadah. Walaupun kita tidak bisa sederajat dengan Rasulullah SAW, maka setidaknya kita bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Kemudian kenapa juga diisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah? Karena jari telunjuk dan jari tengah ini adalah jaraknya itu nggak jauh, dekat. Artinya berdekatan. Walaupun derajatnya itu berbeda, tapi seseorang yang menanggung beban hidup anak yatim itu mendapatkan privilege. Nah, apa itu privilege, Bapak Ibu sekalian? Privilege itu apa? Privilege itu kelas VIP, kelas khusus, undangan khusus. Jadi punya keistimewaan.
Sebagaimana seseorang ketika misalnya datang ke stadion, misalnya nonton PSS Sleman misalnya, kan tribunnya kelas-kelasan ya. Kita kan warga Sleman, PSS Sleman, klub sepak bolanya. Kan kelas tribunnya kelas-kelasan, ada yang VIP, super VIP, ada yang kelasnya yang biasa. Nah, yang biasanya kelas VIP itu dekat ke pemain atau ke misalnya bangku para pemain, bangku cadangan itu dekat situ atau di belakang gawangnya sehingga bisa lihat ketika gol. Nah, seperti itu. Orang yang menanggung beban hidup anak yatim itu dia dapat privilege, kelebihan. Apa? Dekat dengan Rasulullah. Mungkin bisa ngobrol langsung walaupun derajatnya berbeda atau lain sebagainya. Atau bisa memandang langsung Rasulullah, nggak jadi jauh. Sebagaimana seseorang ketika nonton bola, biasanya kelasnya rendahan itu bukan kelasnya rendahan, maaf, yang tiketnya murah, itu biasanya tribunnya paling atas. Jadi kalau ketika gol itu cuma lihat, oh gol. Sedangkan yang di bawah itu ketika gol lihat, oh gimana? Nah seperti itu. Ya ini ibarat gitu, ibarat sebagaimana ketika kita hidup kan ada kelasnya itu kan macam-macam. Maka orang yang menanggung beban hidup anak yatim itu dapat privilege lebih, mendapat kelebihan lebih, mungkin bisa berbicara langsung dengan Rasulullah SAW atau lain sebagainya. Maka ini keutamaan anak yatim, menanggung beban hidup anak yatim ini perlu kita perhatikan. Bahkan Rasulullah, bahkan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka memberikan contoh langsung bagaimana cara menanggung beban hidup anak yatim. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat, mereka biasa ketika mereka makan itu mereka mengajak orang-orang nyari anak yatim, ayo diajak makan satu meja bareng, kemudian diajak makan bareng, kemudian dengan makanan yang sama loh, beda. Misalnya kadang ada sebagian kita ini kita makannya misalnya daging ayam, kemudian anak yatim tersebut dikasih cuma telur gitu. Kan beda kelasnya, daging ayam dengan telur itu beda. Walaupun sama-sama dari ayam, tapi kan jelas harganya beda, rasanya beda. Otomatis seseorang itu lebih pilih daging ayam dibanding telur. Maka menanggung beban hidup anak yatim yang dicontohkan oleh para sahabat adalah mereka ngajak, ayo langsung duduk makan bareng satu meja, makanannya sama-sama makan ayam ya. Apa yang kita makan kita hidangkan kepada anak yatim tersebut. Ini contoh dari para ulama, para sahabat. Kemudian pertanyaannya, lantas bagaimana cara seseorang menanggung beban hidup anak yatim? Yang dikatakan dengan kafalatul yatim atau menyantuni anak yatim yang biasa kita dengar, sejatinya adalah seseorang dengan cara memberikan apa-apa yang dia butuhkan, misalnya pakaian, memberikan pakaian, kemudian memberikan makan. Namun tidak terbatas hanya memberikan pakaian, memberikan makan, tapi juga mendidik mereka dengan pendidikan yang paling bagus. Misal ada anak yatim, kita ambil, kita santuni, kamu tak sekolahkan sekolah yang paling bagus. Misalnya sekolah yang mahal, sekolah internasional, yang SPP-nya sebulan itu 3 juta. Ada seperti itu. Dipilihkan sekolah yang paling baik, dididik yang paling baik, kemudian dikhususkan, diikutkan les. Jadi menganggap anak yatim tersebut itu sama dengan anak kita gitu. Nggak membedakan antara anak kita dengan anak yatim. Itulah orang-orang yang mendapat jaminan nanti bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga. Bukannya sekedar menyantuni, memberi misalnya pakaian layak pakai, atau misalnya ada makanan ini kita berikan kepada panti asuhan. Itu termasuk di dalamnya, cuma hanya sebagian kecil. Ya mungkin nanti kita mendapatkan, misalnya kita masuk surga, tapi surganya mungkin ya jauh. Kayak tadi tribunnya ya
khas gitu. Oh Rasulullah bilang, oh apa itu Rasulullah. Beda dengan yang dapat privilege langsung bertetangga dengan Rasulullah SAW. Karena surga itu Bapak Ibu sekalian itu bertingkat-tingkat. Kan ada seseorang itu masuk surga lewat pintu ini, lewat pintu itu, lewat ini, lewat itu, beda-beda macam-macam. Maka kita menyantuni, memberi makan, kemudian memberi pakaian itu hanya sebagian saja, bukan hanya sebagian dari maksud dari menanggung beban hidup anak yatim. Maka orang yang dikatakan kafaratul yatim atau menyantuni anak yatim yang benar adalah menanggung beban hidupnya. Apa saja yang dibutuhkan diberikan. Sekolah disekolahin, butuh makan diberikan makan, butuh pakaian diberikan pakaian. Kemudian apa boleh? Apa? Anak kita itu butuh apa? Pakaian, makan, butuh rumah, diberikan rumah. Ya monggo kalau punya uang. Pendidikan. Nah, pendidikan biasanya kan orang itu kan yang dibutuhkan adalah sandang dan pangan. Kalau papan itu nggak setiap orang membutuhkan. Kenapa? Ada seseorang ketika sandang pangan, misalnya sandang pangan pendidikannya itu sudah dicukupi, sehingga ketika dia besar dia bisa mencari uang sendiri, sehingga papan itu sebagian orang tidak begitu membutuhkan. Aku bisa kerja sendiri. Maka kalau misalnya sandang pangan, pendidikan itu sudah tercukupi, insya Allah papan itu bisa masuk. Tapi kalau misalnya seseorang itu bisa, misalnya, oh anak ada yang tak belikan rumah, karena mungkin uangnya banyak tidak berseri, oh, sisa-sisa anak pertama ini, anak kedua ini, ketiga, oh ternyata semua anak saya sudah saya belikan rumah, saya sudah ini, oh saya punya anak yang saya tanggung, saya berikan rumah sekalian, ya monggo nggak masalah. Tapi yang paling inti adalah sandang, pangan, dan pendidikan. Ketika tiga hal tersebut itu sudah tercukupi dengan semaksimal mungkin, insya Allah papan itu bisa diusahakan. Maka ini dikatakan seseorang yang menyantuni anak yatim. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i ala al-marati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Seseorang yang membantu al-malah. Napa niku al-malah? Sebenarnya bapak-bapak ini senang ini pembahasan al-malah. Seseorang yang membantu para janda, janda. Apalagi banyak kadang di truk itu, belakang truk janda semakin di depan, perawan ketinggalan. Nah, makanya banyak ibu-ibu zaman sekarang itu lebih mengkhawatirkan suaminya kepincut janda dibanding perawan. Kadang ya, nggak semuanya. Maka orang yang membantu seorang janda, wal miskin, dan orang miskin kal mujahid fi sabilillah, mereka mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa aqaim la yaftur, dan sebagaimana seseorang yang sholat malam la yaftur, nggak pernah berhenti, nggak ada jeda istirahatnya, nggak ada rasa capek, dari malam sampai pagi sholat malam terus, nggak berhenti. Wa qasaim la yuftir, dan sebagaimana seseorang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Artinya puasa terus, sholat malam terus, dan dia mendapatkan pahala seseorang yang berjihad di jalan Allah. Maka ketika seseorang yang ingin mendapatkan pahala sedemikian, maka marilah kita membantu para janda dan anak dan orang miskin. Membantu janda di sini, kenapa kok masuk dalam pembahasan menanggung beban hidup anak yatim? Karena al-malah itu diambil dari kata ilmal, yang artinya adalah fakir, orang yang fakir, orang yang membutuhkan. Dan umumnya ketika janda itu dia membutuhkan seseorang yang menanggung beban hidupnya, menanggung kebutuhannya. Karena umumnya janda itu sudah ditinggal mati oleh
suaminya. Maka ketika suaminya sudah meninggal, maka seringkali janda itu hidupnya itu terkatung-katung. Maka harus ada orang yang mengcover biaya hidupnya. Tapi juga tidak terbatas bagi seseorang yang ditinggal wafat oleh suaminya. Mungkin ada yang diceraikan oleh suaminya, atau misalnya suaminya dia punya suami tapi suaminya nggak pernah mengurusinya. Kan ada sebagian istri ditinggal oleh suaminya kemana, entah kerja ke Korea, Thailand, Jepang, atau jadi TKI di Arab Saudi dan lain sebagainya. Istrinya nggak pernah diberi nafkah, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan nggak pernah ngabari. Maka itu masuk kategori janda. Maka janda di sini seseorang yang yang membutuhkan, ada yang mengayomi, menanggung beban hidupnya. Maka di sini beda antara janda yang miskin dan janda yang kaya-kaya. Kadang sebagian bapak-bapak itu pengennya yang disantun itu yang janda yang yang putih, glowing, cantik, masih kinyis-kinyis. Sedangkan yang mohon maaf ibu, hitam, jelek, tapi disclaimer, sudah tua. Semua perempuan itu cantik, nggak ada yang jelek. Tapi ini untuk sekedar pembahasan saja. Padahal masih cantik, kinyis-kinyis, masih glowing, itu semangat. Tapi yang janda yang miskin, anaknya banyak, kurang cantik lah, jangan jelek, kurang cantik, kadang nggak mau. Maka kalau misalnya ada seperti itu artinya pilih kasih, bukan masuk dalam kategori seseorang yang menanggung beban hidup seorang janda, sehingga dia belum tentu bisa mendapatkan pahala seseorang yang berjihad di jalan Allah, seseorang yang sholat malam tidak pernah istirahat, seseorang yang berpuasa tidak pernah berbuka. Maka dia tidak masuk dalam kategori orang yang membantu menanggung beban hidup seorang janda dan orang miskin, terutama anak yatim. Maka kalau seandainya seseorang belum bisa sholat malam, belum bisa puasa, terus nggak pernah berbuka, atau tidak memungkinkan jihad fisabilillah, karena nggak susah sekarang jihad fisabilillah, nggak ada musuh yang harus dilawan. Ada orang kafir, tapi kafir misalnya mustakman, kafir dhimmi, kan nggak boleh diperangi, nggak bisa kita jihad. Maka mari kita santuni janda yang membutuhkan uluran tangan orang lain, namun jangan pilih kasih dalam menyantuni seorang janda. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Monggo Bapak Min. Kalau Pak Edi kan sudah sering. Apa tentang? Kategori anak yatim. Ya, kategori anak yatim. Anak yatim ditinggal oleh ayahnya. Ya, anak yatim ditinggal mati oleh ayahnya. Kalau yang meninggal itu ayahnya, maka masuk kategori itu status sama dengan ditinggal oleh ayahnya. Oh ya. Apakah sama? Apakah statusnya sama? Kalau misalnya anak ditinggal mati oleh ibunya, tapi bukan ayahnya, ini statusnya Allah Ta'ala alam beda, Pak. Karena kenapa kok lebih dikhususkan orang yang ditinggal mati oleh ayahnya? Karena umumnya ayah itu yang menanggung beban hidup sang anak. Sehingga ketika misalnya ayah itu meninggal, rumah tangga itu langsung goyah. Beda dengan, mohon maaf, beda dengan ketika yang meninggal itu adalah ibunya. Insya Allah rumah tangga itu masih bisa berjalan. Ya, kenapa?
Mohon maaf gitu, karena suami nikah lagi. Memang ayah itu kalau ngurusi anak kurang telaten. Tapi ketika misalnya ayah itu bisa jadi dia nikah lagi, karena apa? Orang kalau misalnya laki-laki, ini setahu saya nih, misalnya nikah lagi itu lebih mudah dibanding perempuan yang nikah lagi. Pertama, karena biasanya ketika seorang istri itu suaminya meninggal, banyak di antara mereka nggak mau nikah lagi, udah nggak apa-apa, nggak usah. Cuman ya tadi goyahnya karena nggak ada yang menafkahi. Sehebat-hebat perempuan itu pengen dinafkahi, tapi belum tentu mau nikah. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki istrinya hari ini meninggal, bisa jadi besok sudah walimah. Maka ini beda dengan ketika ibunya meninggal. Namun kalau seandainya ternyata ibunya meninggal, ayahnya tidak mau mengurusi sehingga anaknya itu terluntang-lantung, maka kita boleh mengambil anak tersebut, mendidik anak tersebut, mengasuh anak tersebut, kita jadikan anak yang di bawah tanggungan kita, itu boleh. Karena terlebih lagi zaman sekarang itu banyak bapak ketika istrinya meninggal, ini banyak loh, bukan berarti semoga sini nggak ada. Banyak kejadian ketika istri itu meninggal, bapaknya ditinggali anaknya disia-siakan, akhirnya kabur, pergi keluar kota, ngaku-ngaku masih perjaka, belum nikah. Banyak seperti itu, anaknya nggak diurusi. Maka ketika seperti itu boleh kita untuk menanggung beban hidup anak tadi, dan insya Allah semoga saja pahalanya sama. Wallahu ta'ala alam bishawab. Pak Edi. Sekarang ini kan banyak yang namanya rumah yatim. Rumah yatim. Okay. Tadi ada dua istilah, yang satu menanggung ini, yang satu menanggung. Yang istilahnya kan menanggung. Menanggung itu apakah anaknya harus di rumah, anaknya yang menanggung, atau mungkin bisa kan di tempat rumah yatim? Bisa saja anak tersebut di rumah yatim, misalnya di panti asuhan, yayasan. Ada sebagian yayasan itu yang mengajukan orang tua asuh. Jadi siapa yang mau nanggung hidupnya anak ini? Kan ada kadang itu kan dikasih selebaran, saya pengen nanggung hidup anak ini, ya menanggung hidup ya makannya, pakaiannya, termasuk pendidikannya. Dan ada juga yang bisa, ya nggak harus anak tersebut itu di rumah kita. Tapi itu lebih baik kalau misalnya anak tersebut itu di rumah kita, karena kita bisa langsung mengawasinya dan pendidikannya bisa lebih totalitas. Dan boleh juga misalnya saya nanggung anak tersebut, akhirnya kebutuhannya apa saja saya cukupi, kemudian saya sekolahkan di pondok misalnya, kan nggak ketemu dengan anak tersebut. Kecuali ketika anak tersebut itu ketika liburan pondok, maka bisa di rumah kita. Maka intinya menanggung beban anak yatim itu adalah tadi, biayanya, kebutuhannya apa saja kita tanggung. Dan boleh jika anak tersebut itu di rumah kita, itu lebih baik. Atau misalnya seperti di panti asuhan dan lain sebagainya, kita sebagai orang tua asuh yang mengcover biaya hidup anak tadi. Wallahu ta'ala alam bishawab. Yang bisa saya jawab, lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.